bahwa orang yang memiliki akhlak mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepadanya sebuah rumah yang paling di surga yang paling tinggi. Ini sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan betapa akhlak yang mulia ini merupakan salah satu ajaran pokok di dalam Islam selain akidah dan ibadah. Sehingga kita tidak bisa mengabaikannya dan kita harus berusaha untuk meraih derajat sebagai orang yang berakhlak mulia. Untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, telah kita jelaskan seseorang harus memenuhi 3 kriteria. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita pada pagi hari ini masih akan melanjutkan tentang cabang iman yang ke-57, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa li hadithi Aisyah, lan krana hadis Aisyah radhiyallahu anha fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro aidan halih malih annaha sak temene Aisyah iku qalat dawuh sapa Aisyah ma khuyyira ora den paringi pilihan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ing dalam antarane perkara loro illa akhadha kejaba ngalap sapa Rasulullah aisarahuma ing kang paling gampange amrain malam yakun selagine ora ana apa aisarahuma iku isman dosa. Fa in kana mangko lamun ana apa aisarahuma iku isman rupa dosa, kana ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad iku ab'adan nasi luweh atuh-atuhe manungsa minhu sangking ism. Wa man taqama lan ora sengit sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi krana awak dhewe Rasulullah illa antun tahaka kejaba yen den langgar apa hurmatullahi perkara kang den haramaken Allah fayantaqimu mongko bendu utawa sengit lillah sapa Rasulullah lillahi krana Allah biha kelawan sebab hurmatullah. Selanjutnya hadis yang panjang nanti akan kita jelaskan, tidak kita baca. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita jelaskan dalam pertemuan yang pertama bahwa orang yang memiliki akhlak mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepadanya sebuah rumah yang paling di surga yang paling tinggi. Ini sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan betapa akhlak yang mulia ini merupakan salah satu ajaran pokok di dalam Islam selain akidah dan ibadah. Sehingga kita tidak bisa mengabaikannya
dan kita harus berusaha untuk meraih derajat sebagai orang yang berakhlak mulia. Untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, telah kita jelaskan seseorang harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dia harus mampu untuk berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu, siapapun orangnya, disukainya atau tidak, orang itu menyukai dirinya atau tidak, dia mengenalnya atau tidak. Yang kedua, dia harus mampu bersabar ketika dia disakiti oleh orang lain. Dia tidak membalasnya dengan perlakuan jahat yang sama, apalagi lebih dari itu. Yang ketiga, seseorang dia harus mampu untuk menahan seluruh anggota badannya, lisannya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya dari menyakiti orang lain. Jangan sampai anggota badannya itu menyakiti orang lain. 3 kriteria ini untuk disebut seseorang sebagai orang yang berakhlak mulia. Kemudian juga telah kita jelaskan bahwa kita harus untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia harus ada usaha. Usaha yang pertama tentu adalah dengan belajar ilmu agama. Karena akhlak yang dimaksud dengan akhlak mulia adalah akhlak yang diajarkan oleh Islam, bukan akhlak yang diajarkan oleh adat kebiasaan, tetapi standarnya adalah standar Al-Quran dan hadis. Standarnya adalah standar dari akhlak Islam. Akhlak yang diajarkan, akhlak baik yang diajarkan oleh Islam kita lakukan. Akhlak buruk yang dilarang oleh Islam maka kita tinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan akhlak mulia di sini. Karena standarnya kan tentu berbeda-beda. Ada standar akhlak mulia menurut orang Jawa. Ada standar akhlak mulia menurut orang Melayu, menurut orang Arab, menurut orang Betawi, menurut orang Batak dan sebagainya. Itu ada standarnya. Kalau di Jawa seseorang kok melakukan begini, maka dia sudah berakhlak mulia. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia belum berakhlak mulia. Tetapi standarnya bukan itu. Standar kebaikan, kemuliaan, dan buruknya akhlak adalah standar syara, Al-Quran dan hadis. Makanya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang akhlak Rasulullah, seperti apa akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Bagaimana maksudnya? Maksudnya bahwa seluruh akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, maka beliau menjalankannya. Dan seluruh akhlak tercela, akhlak yang buruk, yang dilarang oleh Al-Quran, maka beliau telah meninggalkannya. Itu maksud bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bahwa akhlak-akhlak yang baik yang diperintahkan untuk dilakukan, Rasulullah melakukan seluruhnya. Dan akhlak-akhlak tercela yang dilarang oleh Al-Quran, Rasulullah menjauhinya. Itu makna perkataan Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Jadi acuan atau standarnya adalah akhlak Islamiyah, akhlak yang didasarkan kepada ajaran-ajaran atau syariat Islam, atau yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus belajar dulu berarti.
Untuk memiliki adab, untuk bisa berakhlak mulia, seseorang harus punya ilmu tentang akhlak. Kalau enggak, maka enggak bisa. Makanya akhlak atau ilmu tetap menjadi yang terdepan dari semuanya, termasuk dari akhlak dan adab itu sendiri. Kenapa? Karena seseorang tidak akan mampu untuk berakhlak yang mulia, seseorang tidak akan mampu untuk beradab dengan adab yang mulia, kecuali setelah dia belajar. Nggak ada orang nggak belajar, nggak punya ilmu, kemudian dia beradab. Kalau dia beradab menurut pandangan adat kebiasaan, mungkin. Tetapi beradab dengan adab Islam, berakhlak dengan akhlak Islamiyah, maka tentu dia harus mendahuluinya dengan belajar. Maka ilmu tetap yang lebih tinggi daripada seluruhnya, ilmu tetap harus yang terdepan dari seluruhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama, langkah yang harus dilakukan untuk menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, yang sudah kita jelaskan, bahwa orang yang ingin menjadi seorang yang berakhlak mulia, maka dia harus berusaha meredam amarah. Dia harus berusaha meredam emosi, kemarahan. Karena kemarahan itu membahayakan. Kemarahan menjadikan akal seseorang tidak berfungsi. Akibat dari kemarahan, maka ada akibatnya atau hasilnya adalah akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Itu adalah tidak bisa tidak. Kalau seseorang itu dalam kondisi marah, maka dia akan mencaci, dia akan mencela, dia akan menghibah, dia akan menamimah, dia akan menendang, dia akan memukul dan seterusnya, yang semuanya itu adalah wujud dari akhlak yang tercela. Karena itu seseorang harus mampu untuk meredam amarahnya. Dan untuk meredam amarah itu bagaimana? Kemarin sudah kita singgung bahwa setiap kita mungkin menginginkan bahwa kita bisa meredam amarah pada diri kita. Karena setiap orang atau sebagian orang itu memiliki semacam tabiat, yaitu mudah marah. Ada sebagian orang tidak mudah marah. Maka alhamdulillah, orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mudah marah. Meskipun dia dicela, meskipun dia direndahkan, dia tidak mudah marah. Ada orang yang tipe seperti itu. Dan itu sebuah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian orang itu yang mudah sekali marah. Disinggung sedikit saja, dia sudah marahnya luar biasa. Padahal masih sedikit. Bagaimana jika banyak, disinggung banyak? Maka dia akan marah-marah, dia akan teriak-teriak, dia akan tidak terkontrol emosinya, sehingga dia akan melakukan apa saja dari akhlak-akhlak yang tercela. Hadirin rahimakumullah. Jika kita termasuk orang yang ternyata mudah tersulut oleh amarah, maka apa yang harus dilakukan? Selain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan cara-cara tertentu. Misalnya apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Jika kita marah dalam keadaan duduk, maka segeralah untuk berbaring agar segera redam amarah itu. Atau juga diajarkan apabila amarah itu datang pada diri kita, maka segeralah untuk misalnya mengambil air wudhu, berwudhu, agar amarah itu segera teredam. Ini adalah cara
cara cepat untuk segera menghilangkan, menahan amarah itu. Karena jika dipelihara amarah itu, maka ini akan sangat membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Hadirin rahimakumullah. Tetapi ada hal lain yang harus kita juga hilangkan agar kemarahan itu tidak mudah muncul, yaitu kibr, rasa sombong dalam hati harus dihilangkan. Rasa sombong di dalam hati harus dihilangkan. Orang itu kenapa marah? Pada umumnya karena ada kesombongan dalam hatinya. Orang itu gampang marah karena ada kesombongan dalam hatinya. Karena dia merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain, maka ketika dia dianggap buruk, dia akan marah. Ketika seseorang merasa lebih tinggi derajatnya dari orang lain, maka ketika dia direndahkan oleh orang lain, maka dia nggak akan terima. Dan di sini akan muncul kemarahan. Ketika seseorang merasa lebih tampan dari orang lain, ketika dia dibilang jelek, dia akan marah. Ketika seseorang merasa lebih cantik dari yang lainnya, ketika dia dibilang jelek, dia akan marah. Ketika seseorang itu merasa lebih kaya dari orang lain, ketika dibilang miskin, dia akan marah. Dan begitu seterusnya. Ketika di dalam hatinya ada kibr, ada kesombongan, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, dan orang lain lebih rendah dari dirinya dalam segala hal, apakah dalam hal nasab, dalam hal ilmu, dalam hal harta benda kekayaan, dalam hal ketampanan dan kecantikan dan seterusnya. Jika seseorang merasa lebih dari yang lain, maka ini membahayakan. Karena dia akan mudah tersulut dengan apa? Dengan kemarahan. Apalagi jika nggak seperti itu kenyataannya. Sombong yang keterlaluan. Sombong keterlaluan ini gimana? Ya cuman merasa saja. Miskin merasa kaya, jelek merasa tampan, merasa cantik, nasabnya enggak bagus merasa bagus. Ini cuman merasa. Ini lebih berbahaya lagi. Dari sisi zahir lebih berbahaya lagi. Kenapa? Ya dia akan kena singgung terus. Dia akan kena singgung terus dalam perasaan dia. Iya kan? Karena akan, kalau misalnya orang jelek merasa cantik, maka setiap ada orang bilang jelek, dia merasa, saya itu yang disinggung. Dia akan seperti itu. Kenapa? Karena karena ada kesombongan di dalam hatinya tersebut. Ketika ada orang bilang bodoh, dia langsung terasa dalam dirinya bahwa saya ini yang dimaksud, dan seterusnya. Nah, padahal dia berbicara secara umum, tidak berbicara tentang dia, berbicara secara umum. Tetapi dia mudah tersulut dan kemudian emosi yang muncul dari dirinya. Nah, sensitif, dia sangat sensitif untuk seseorang berbicara di hadapannya. Sering seseorang itu kemudian terpancing kemarahannya. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka sombong harus dihilangkan dari dalam hati kita. Harus dihilangkan dari dalam hati kita agar kita bisa meredam amarah kita. Kita tidak sering marah dan kemudian akhlak kita akan terjaga. Karena kemarahan akan memunculkan akhlak yang sangat buruk, dan itu akan merugikan kita dan merugikan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya,
Yang harus diperhatikan agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia adalah bahwa kita harus bisa menjaga lisan. Ini juga bagian dari kunci agar kita bisa berakhlak yang mulia, yaitu menjaga lisan, tidak banyak bicara, tulus samat, banyak diam. Ini salah satu kunci untuk bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kebanyakan kesalahan manusia itu berasal dari lisannya. Dan itu sudah didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru khataaya ibni Adam min lisanihi." Kebanyakan kesalahan manusia itu berasal dari lisannya. Orang itu saling bermusuhan, asal-asalnya juga lisan, bukan tangan, bukan kaki. Seseorang itu misalnya tidak saling tegur sapa dengan temannya, dengan tetangganya, itu asalnya juga lisan. Lisan penyebabnya. Seseorang misalnya saling bunuh, itu juga asalnya biasanya pada umumnya adalah lisan. Maka hati-hati dengan lisan ini seseorang yang tidak berhati-hati, banyak bicara, maka sulit dia akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Kenapa? Semakin banyak dia bicara, semakin sering dia akan menyakiti orang. Semakin banyak bicara, semakin sering dia menyakiti orang. Kamu nerocos saja di hadapan teman kamu. Kalau kamu diam saja, kamu nggak akan menyakiti orang lain. Misalnya banyak diam, kamu tidak akan menyakiti orang lain. Tapi jika kamu ngomong saja, lama-lama kemudian terkeluar dari lisannya sesuatu yang terkadang tidak dimaksudkan untuk menyakiti hati temannya, tetapi dia telah menyakitinya. Faktanya dia telah menyakitinya karena banyak bicara. Karena sebagian orang kalau banyak bicara, artinya dia tidak berpikir tentang apa yang dia ucapkan, apakah ucapan itu akan bisa menyakiti orang lain atau tidak. Maka agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, agar kita bisa berakhlak yang mulia, maka kita harus memperbanyak diam. Alaika bitulis somti ya sahibal hijab litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Sebagian orang diberikan anugerah oleh Allah, memang tabiatnya nggak banyak bicara. Sebagian orang, maka orang seperti ini adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dasarnya nggak banyak bicara, banyak diam saja. Ada yang seperti itu. Ada sebagian orang itu memang ya tabiatnya memang banyak ngomong. Kalau nggak ngomong itu kayak gatel lidahnya itu. Sebagian ada yang begitu, dan ini memang semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi itu, sebagian orang itu tabiatnya itu tidak mudah marah. Ada sebagian orang yang mudah marah. Ada sebagian orang yang memang tabiatnya, sifat yang Allah ciptakan pada dirinya itu memang dia banyak diam dan tidak banyak bicara. Tetapi ada sebagian orang yang memang dari kecil itu sudah begini saja. Sudah begini ngomong saja. Ada yang seperti itu. Mereka yang diberikan anugerah oleh Allah tidak banyak bicara, bicara kalau perlu, maka ini adalah sebuah nikmat. Karena dengan itu maka dia terbantu untuk bisa berakhlak yang mulia. Tetapi bagi mereka yang tidak diberikan anugerah itu, dia diberikan sifat tabiat banyak ngomong, banyak bicara, maka harus berhati-hati dan mulailah berusaha untuk mengurangi ngomong. Ini berarti apa? Butuh usaha.
butuh usaha untuk mempersedikitkan bicara. Seperti halnya tadi, orang yang memang Allah ciptakan dia nggak mudah marah, dia akan terbantu untuk bisa berakhlak mulia. Tetapi mereka yang diciptakan oleh Allah dengan tabiat mudah marah, maka dia harus berusaha keras untuk meredam amarahnya. Ini juga begitu. Orang yang diciptakan oleh Allah dengan tabiat sedikit bicara, maka dia akan tertolong dengan apa? Untuk bisa berakhlak mulia. Tetapi mereka yang diciptakan oleh Allah dengan tabiat senang ngomong, banyak bicara, maka dia harus bekerja keras untuk kemudian bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Berusaha mengurangi, berusaha selalu berpikir tentang apa yang dia ucapkan agar tuntunan syariat menjadi sebagai panglima dia untuk kemudian dia bisa mempersedikit ucapan, dan itu bisa. Makanya di dalam kitab ini, di bagian akhir yang kita tidak baca, di bagian akhir itu dikatakan bahwa wal khuluqul hasanu qad yakunu gharizatan wa qad yakunu muktasaban. Akhlak mulia itu ada kalanya memang dia gharizah. Gharizah itu memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dengan tabiat yang berakhlak mulia. Dia tidak banyak berusaha keras, dia sudah menjadi sebagai orang yang bertabiat akhlaknya baik. Dari kecil itu sudah begitu, dia pemalu misalnya, dia nggak banyak bicara, dia tidak mudah marah, sudah seperti itu. Allah menciptakannya seperti itu. Gharizatan di sini. Sehingga dia tidak memerlukan usaha yang besar untuk kemudian menjadi orang yang berakhlak mulia. Dari kecil sudah akhlaknya baik. Tetapi ada akhlak mulia itu muktasab, harus diusahakan. Kalau enggak, dia enggak akan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Misalnya tadi itu, misalnya dia sudah malu itu enggak begitu punya malu. Kemudian yang kedua, dia juga pemarah. Yang ketiga, ada sombong dalam hatinya. Kemudian yang keempat, dia juga banyak bicara. Orang yang seperti ini untuk bisa menjadi orang yang berakhlak mulia harus berusaha, harus bekerja keras untuk bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Harus ditanamkan dalam hatinya azam, keinginan yang kuat untuk bisa memperbaiki akhlaknya. Kalau tidak, maka dia akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semuanya adalah usaha-usaha yang bisa dilakukan. Kunci yang lainnya yang juga akan bisa menjadikan kita menjadi orang atau sosok yang berakhlak mulia adalah dengan kita berteman dengan orang yang akhlaknya mulia. Agar kita berakhlak mulia, maka kita berteman dengan orang yang berakhlak mulia. Karena itu adalah rumusnya, salah satu kaidah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan kebiasaan temannya. Artinya seseorang itu cenderungnya itu meniru teman. Karena itu setiap kalian itu harus memandang siapa yang dia jadikan sebagai teman. Ini penting, memilih teman yang baik itu adalah sangat penting untuk kita menjadi
orang yang baik seperti teman-teman kita itu. Nah, dalam para ulama berdasarkan hadis itu mengatakan as-sahibu sahibun, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Seorang teman itu sahib itu yang bisa yang bisa memalingkan seseorang, ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Nah, maka pilihlah teman yang baik. Kalau kita berteman dengan teman yang nggak baik, maka kita akan tertular untuk menjadi tidak baik. Artinya menular, kebaikan itu menular, keburukan itu juga menular kepada orang lain. Tentu semuanya biiznillah, bimasyiatillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk akhlak yang mulia. Nah, kalau kita, ini disebutkan di sini dalam kitab bagian terakhir. Wa inna ma yasihhu iktisabuhu mimman kana fi gharizatihi amsalu minhu fahuwa yadhummu biktisabihi ilaihi ma yutammimuhu. Wa ma'lumun fil adat, diketahui dalam kebiasaan, anna dzar-ra'yi yazdadu bimujalasati ulil ahlami wan nuha ra'yan wa anna al-'alima yazdadu bimukhalatatil ulama'i ilman wa kadzalika as-salihu wal 'aqilu bimujalasati sulahai wal uqala fala yunkaru ay yakuna dzul khuluqil jamil yazdadu husnal khuluqi bimujalasati ulil akhlaqil hasanah. Wabillahi taufiq. Jadi kalau kita itu bergaulnya dengan orang yang berilmu, suka ilmu, maka kita juga ikut-ikut akan suka ilmu. Kalau kita ini bergaulnya dengan orang-orang soleh, maka kita akan juga ikut tertular menjadi orang yang soleh. Kalau kita ini bergaulnya dengan anak-anak yang rajin dalam belajar, kita pun akan ikut menjadi rajin dalam belajar. Kalau kita ini bergaulnya dengan teman-teman yang rajin dalam ibadah, maka kita akan juga ikut rajin dalam ibadah. Kalau kita ini berteman dengan orang-orang yang ahlul Quran, yang rajin membaca, menghafalkan Al-Quran, maka kita pun akan tertular untuk menjadi orang yang juga sama seperti mereka, suka membaca Al-Quran dan seterusnya. Sebaliknya, jika seseorang itu berteman dengan mereka yang suka mereka yang suka main-main, maka dia pun akan seperti itu. Yang suka jalan-jalan, dia pun akan seperti itu. Berteman dengan yang suka jajan, dia pun akan suka jajan seperti temannya. Yang suka makan, dia pun akan jadi tukang makan seperti temannya, dan begitu seterusnya. As-sahibu sahib. Maka hati-hati dalam berteman. Kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, maka bergaullah dengan orang yang berakhlak mulia. Bergaullah dengan orang yang berakhlak mulia jika kita menginginkannya. Dan setiap kita harus menginginkannya untuk bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena mulianya orang yang berakhlak mulia, nanti di akhirat dia akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Setiap kita menginginkan itu, jika menginginkan itu, salah satu caranya yang tadi kita sebutkan adalah bimujalasati, dengan kita berteman uli al-akhlaq al-hasanah, dengan kita berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi langkah-langkahnya sudah kita sampaikan kepada kita semuanya, tinggal kita mempraktekkannya. Dan itu semuanya kunci finalnya pada akhirnya adalah mujahadatun nafsi, yaitu kita berperang melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita senangnya berteman dengan siapa? Hawa nafsu kita senangnya berteman dengan teman yang asik, mau senang ngajak jalan-jalan,
senang ngajak makan-makan, senang hura-hura. Itu hawa nafsu kita kan seperti itu. Kalau berteman dengan yang baik, sebagian orang nggak kerasan. Teman saya ini pendiam, nggak kerasan ya. Teman saya ini pemalu, dia nggak kerasan dengan teman yang seperti itu. Teman saya ini kok belajar aja, maunya murojaah, mau membaca, ngajak ngaji, gimana teman ini. Dia nggak kerasan dengan teman yang seperti itu. Ini terbalik namanya. Itu adalah, di situ ada peran hawa nafsu. Ada peran hawa nafsu yang harus diperangi, yang harus diingkari, tidak boleh diikuti. Jika kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan terjebak kembali dalam sesuatu yang tidak baik, yang bertentangan dengan agama dalam segala hal, termasuk dalam dalam kitab akhlak, dalam berakhlak yang mulia ini. Karena itu teman yang baik itu adalah menjadi salah satu cara kita untuk bisa berakhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia sehingga kita nanti mendapatkan derajat yang tinggi indallah pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam berakhlak mulia. Tirulah beliau dalam berakhlak mulia. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pengakuan kita semuanya orang Islam mengatakan uhibbu Rasulullah, saya mencintai Rasulullah. Maka buktikan bahwa kita mencintai Rasulullah yaitu dengan cara kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cukup bersolawat saja. Bersolawat tentu tidak diragukan penting, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Tetapi lebih dari itu, yang juga diperintahkan dalam agama adalah kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suka bersolawat setiap hari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak lekang, tapi dia mencuri, dia nggak sholat, dia nggak puasa. Ada yang kayak gitu, karena saya pernah mendengar ada curhatan orang yang yang begitu. Jadi dia punya teman hidup. Itu rajin solawatan, kemana-mana ada solawatan datang, ke sana solawatan, majelis solawat, nggak pernah nggak datang. Tapi sholat subuhnya enggak. Jadi dia solawatan sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, solawatan. Habis itu pulang tidur, nggak sholat subuh dia. Gimana ini? Nggak solawatan tetapi nggak sholat subuh. Apakah orang seperti ini mencintai Rasulullah? Perlu dibuktikan lebih lanjut. Kalau mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah, tentu kita harus meneladani Rasulullah, mengikuti akidahnya, memperjuangkan ajaran agamanya, kemudian kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat dia meneladani akhlak Rasulullah adalah sebuah juga keharusan bagi setiap kita yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sudah gambarkan betapa Rasulullah itu adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam hadis juga disebutkan, beliau mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Beliau mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya Rasulullah itu menjadi orang yang paling mulia, paling baik. Kenapa? Karena beliau salah satunya yang
sesuai dengan hadis ini bahwa beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka beliau menjadi orang yang paling mulia dari seluruh makhluk. Inna min ahabbikum ilayya ahsanakum akhlaqa. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini harus diperhatikan. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan kita akhlak yang baik seperti apa sudah kita jelaskan. Jangan kemudian salah paham lagi. Karena sebagian orang merasa saya ini orang yang berakhlak baik. Kalau kita melihat kriteria yang sudah kita sebutkan kemarin dan hari ini, orang yang berakhlak baik itu banyak atau sedikit? Sedikit. Di antara kita yang hadir di sini, puluhan orang yang hadir di sini, siapa yang berakhlak mulia? Siapa yang berakhlak mulia? Yang dia mampu berbuat baik kepada siapa saja, yang dia bisa bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Siapa? Yang ketiga, dia mampu mengendalikan seluruh anggota badannya untuk tidak menyakiti orang lain. Siapa di antara kita yang seperti itu? Zong. Nggak ada, masa nggak ada? Bisa jadi ada, bisa jadi memang nggak ada, betulan. Ya. Artinya sedikit orang yang berakhlak mulia, sedikit kalau kita melihat kriteria itu. Maka jangan kemudian kepedean merasa bahwa saya ini orang yang berakhlak mulia. Belum, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak mulia sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang betul-betul beliau itu orang yang berakhlak mulia. Akan tinggi derajat orang yang berakhlak mulia. Para aulia, para salihin, mereka mendapatkan derajat yang tinggi adalah salah satunya karena akhlak mereka yang mulia. Dalam hatinya nggak ada sombong, nggak ada hasad. Dalam hatinya penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kasih sayang kepada orang lain dan seterusnya, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Yang itu kemudian muncul dalam kepribadiannya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma khuyyira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu." Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqima lillahi biha. Ini menunjukkan dua hal kepada kita. Ya sebenarnya banyak hal, tetapi hal pokok yang kita pahami dari perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang mudah. Rasulullah, dan ini yang juga kita teladani dari Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan dua pilihan, yang dua pilihan itu sama-sama perkara yang bukan dosa, sama-sama boleh, sama-sama boleh. Ini boleh, ini juga boleh. Maka yang dipilih Rasulullah adalah yang paling mudah dari keduanya. Ajaran yang paling mudah dari keduanya itu yang beliau pilih. Artinya ketika kita memilih ajaran yang paling mudah, itu diperbolehkan dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada khilaf di antara para ulama. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Kemudian dia cari hukum yang lebih mudah dari yang lainnya, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan selama itu memang ada dasarnya. Ada dasarnya.
dalam syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang mu'tabarun, para ulama mujtahidun. Memang ada dasarnya. Maka kita boleh memilih di antara keduanya dengan yang paling mudah di antara dua pendapat itu. Itu diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pembahasan khusus dan kita tidak bahas di sini karena ini tidak terkait secara langsung, terkait tetapi tidak terkait secara langsung dengan pembahasan kita tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang mulia. Bagian kedua di sini yang berkaitan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqima lillahi biha. Bahwa Rasulullah itu tidak marah karena dirinya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa kemarahan itu adalah sesuatu hal yang membahayakan. Dan yang dimaksud di sini adalah kemarahan yang bukan karena Allah. Itu tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi berarti marah ini ada kalanya marah yang mamduh, yang terpuji. Ada kalanya marah ini marah yang mazmum, yang tercela, yang sudah kita bahas. Yang kita sudah bahas adalah marah yang mazmum, yang tercela, yang menjadikan seseorang itu kemudian tidak berakhlak yang baik. Itu yang al-ghadab, yang al-mazmum, yang harus dijauhi, yang diperintahkan oleh Nabi untuk menghilangkannya. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Tetapi ada juga marah itu yang mamduh, yang terpuji, yang baik. Kemarahan itu memang semestinya ada pada diri seseorang, yaitu ketika perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, misalnya yang dimuliakan oleh Allah, itu dihina. Ketika syiar-syiar Islam itu direndahkan, ketika perkara yang haram dikerjakan, dilakukan, ketika kemungkaran dilakukan, ketika kekufuran, dosa yang paling besar menyebar, apakah kita kemudian nggak boleh marah? Ya, kita harus marah. Kita harus marah. Marah di sini tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena kemarahannya karena Allah, maka kemarahan itu adalah kemarahan yang terkontrol, yang tetap dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Kemarahan yang terpuji lainnya adalah kemarahan dalam jihad fisabilillah, dalam perang. Kalau perang nggak marah, ya nggak membunuh musuh. Harus marah. Kalau nggak marah, gimana? Ya dia bisa terbunuh. Udah musuhnya di depan, kasihan ini nanti kalau mati, dibiarkan dia dibunuh oleh musuhnya. Namanya perang ya, dia harus marah kepada musuhnya, yaitu orang-orang kafir, sehingga bisa terjadi peperangan itu dan dimenangkan oleh umat Islam. Marah yang seperti ini namanya marah lillah, marah karena Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa man taqama Rasulullah li nafsihi. Rasulullah itu kalau marah bukan untuk dirinya sendiri. Kalau Rasulullah dihina, Rasulullah nggak marah. Seperti yang tadi kita telah sebutkan kemarin. Ketika Rasulullah direndahkan, Rasulullah nggak marah. Ketika Rasulullah itu dijelek-jelekkan, Rasulullah nggak marah. Tetapi ketika agama Allah, ketika perbuatan haram dilakukan, ketika syiar Islam dilecehkan, ketika ajaran-ajaran Islam
dilecehkan, dihina, maka Rasulullah marah. Nah, sehingga illa antuntahaka hurmatullahi fayantaqima lillahi biha. Beliau marah karena Allah. Nah, kita hendaknya juga seperti itu, bukan kemudian tidak punya dalam diri seseorang nggak punya perhatian terhadap ketika perbuatan-perbuatan maksiat dan kekufuran itu dilakukan. Ada sebagian orang terlalu toleransi. Agama Allah dihina, biarkan saja. Itu kan bebas mereka melakukan itu. Ketika ada Al-Quran dilecehkan, biasa saja, tenang saja, nggak usah emosi. Itu kan hak dia dan sebagainya. Ini apa ini orang seperti ini? Apakah ini menunjukkan ini akhlaknya tinggi nih, nggak pernah marah. Agama Allah dilecehkan dia pun nggak marah. Bukan. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah jika beliau dihina, direndahkan diri beliau diludahi, beliau dilempari dengan kotoran unta, beliau nggak marah. Kenapa? Karena diri beliau yang dihina, diri beliau yang dilecehkan. Beliau tidak marah karena dirinya sendiri. Tetapi ketika agama Allah itu dilecehkan, dihina, maka beliau akan marah. Nah, itulah yang juga harus kita lakukan. Di saat diri kita itu dilecehkan oleh orang lain, dihina oleh orang lain, hendaknya kita bisa meredam emosi kita, meredam amarah kita. Jangan marah. Karena kemarahan akan menghasilkan akhlak yang buruk. Tetapi ketika agama Allah itu dihina, ketika syiar Islam itu dilecehkan, ketika Al-Quran itu dihina, harus marah. Harus marah kita. Tapi bukan dengan membanting piring, bukan. Kemudian diartikan marah itu seperti itu. Marah itu muncul ketidaksukaan di dalam hati kita terhadap perbuatan tersebut. Dan muncul usaha untuk membela sebuah hal yang kebenaran, itu yang dimaksud di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, waktu sudah habis. Secara umum yang disebutkan dalam hadis yang panjang yang tidak kita baca, ini sudah kita jelaskan di sela-sela penjelasan kita dalam 2 pertemuan ini. Karena inti dari hadis yang panjang ini adalah bahwa seseorang harus bisa berbuat baik kepada siapa saja, dan ketika seseorang itu dihina, direndahkan, maka dia tidak boleh membalasnya dengan perbuatan yang sama, apalagi lebih dari itu, tetapi justru dia membalasnya dengan kebaikan. Ini isi daripada hadis panjang yang berikutnya yang kita tidak baca secara langsung. Demikian pengajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.